Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi PPPK Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Puspita Dewi SPD. Tempat tanggal lahir Cirebon 20 April 1997 dengan NI PPPK 1997 0420 2024 21 2022 dengan jabatan guru kelas 2 dan unit kerja saya di SD Negeri 1 Cilengkrang. SD Negeri 1 Cilengkrang mempunyai visi dan misi. Visi SDN 1 Cilengkrang yaitu terwujudnya generasi yang beriman, berprestasi, dan berkarakter. Dengan misinya yang pertama, membentuk budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah dengan mengadakan kegiatan keagamaan dan melakukan bimbingan secara berkala. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada perkembangan bakat, minat, dan prestasi siswa. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi tenaga kerja di SDN 1 Cilengkrang yang dikepalai oleh Ibu Carsina Hatin SPDSD dan Bapak Komite Sekolah yaitu Bapak Muhammad Dahlan. Lalu di sini ada operator Dapodik dengan Ibu Diana SE dan bendahara sekolah Ibu Titi Rohayati SPDSD. Ada guru PAI yaitu Ibu Ajeng SPD dan guru PJOK yaitu Bapak Jajang Tajudin SPD. Di sini ada 6 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6. Masing-masing satu kelas. Dan guru kelas 1 diampu oleh Ibu Anis Lydia SPD, Ibu kelas 2 oleh saya sendiri yaitu Ibu Diah Puspita Dewi SPD, lalu Ibu guru kelas 3, Ibu Nisatul Lutfah SPD, kelas 4 Ibu Suryati SPD, kelas 5 Ibu Titi Rohayati SPD SD, dan kelas 6 Bapak Ibnu Fajar Zulfikar SPDI dan penjaga sekolah Bapak Raswid. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat. Latar belakang. Dari banyaknya permasalahan, salah satunya sering ditemui adalah tentang kurangnya minat baca siswa dan kurangnya fasilitas yang menarik. Maksud dan tujuannya apa ya? Berdasarkan latar belakang, maka dari orientasi PPPK ini, saya ingin membuat rencana aksi selama masa kontrak saya sebagai PPPK. Waktu dan tempatnya, kegiatan rencana aksi akan saya laksanakan pada bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Februari 2029. Bertempatnya di Sekolah SDN 1 Cilengkrang. Dengan isu permasalahan yang banyak ditemukan, siswa yang kurang minat baca, sedangkan membaca sendiri menjadi salah satu tolak ukur dalam proses pembelajaran atau pemahaman yang merupakan bagian penting dari keberhasilan proses pembelajaran. Dan
masih banyak siswa yang belum menerapkan 5S. Apa itu 5S? 5S ini yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dapat disimpulkan bahwa 5S merupakan salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter. Dan solusi permasalahannya, sebagai guru PPPK yang profesional, maka dalam melaksanakan tugasnya, saya akan membuat rencana aksi perubahan, yaitu dengan membudayakan 5S dan membuat fasilitas yang menarik untuk minat baca siswa agar dapat memenuhi tolak ukur pembelajarannya atau dapat memenuhi pemahamannya dalam pembelajaran. Di sini ada matriks rencana aksi. Kegiatan pertama yaitu membudayakan 5S. 5S itu adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Tujuan kinerjanya, anak-anak terbiasa mengucapkan salam, senyum, sapa, bersikap sopan, dan berkata santun. Indikatornya, menggunakan observasi pengamatan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan peserta didik. Waktunya Desember 2024. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membudayakan cinta buku dengan literasi membaca. Tujuan kinerjanya untuk meningkatkan minat baca siswa yang mulai menurun di tempat kami bertugas karena pengaruh gadget yang menguat. Indikatornya, meningkatnya daya baca siswa di kelas dengan ditandai semakin banyak buku yang diminati oleh siswa. Waktunya Juli 2025. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membudayakan mencintai lingkungan. Tujuan kinerjanya untuk membiasakan siswa mencintai kebersihan dan lingkungannya. Indikatornya, lingkungan di dalam dan di luar kelas selalu bersih. Anak-anak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Waktunya Juli 2026. Kegiatan yang keempat, menumbuhkan minat belajar siswa. Tujuan kinerjanya, siswa dapat merasakan suasana yang baru sehingga meningkatnya minat baca. Indikatornya, mengajak siswa untuk belajar di suasana yang baru, seperti di luar kelas. Contohnya, kita dapat membawa atau mengajak peserta didik belajar di luar kelas, seperti kita bisa belajar di lapangan atau misalnya apabila pelajaran agama kita mungkin tidak hanya di kelas, melainkan bisa ke tempat religius seperti masjid dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan pada bulan Juli 2027. Dan yang terakhir yaitu pojok baca. Tujuan kinerjanya, yang pertama, tempat koleksi buku dari para siswa. Yang keduanya, sebagai upaya meningkatnya minat baca. Dan yang ketiga, sebagai sarana meningkatnya literasi membaca siswa. Dengan indikator yang pertama, terdapat pojok baca dengan koleksi bahan pustaka sesuai jumlah peserta didik. Yang kedua, meningkatkan frekuensi membaca peserta didik. Yang ketiga, adanya pemanfaatan sudut baca dalam proses pembelajaran. Yang keempat, koleksi bahan pustaka di pojok baca diperbaharui secara berkala. Yang kelima, adanya kegiatan guru membacakan buku dengan nyaring atau peserta didik membaca sendiri dengan memanfaatkan koleksi pojok baca kelas. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan membaca dan berkomunikasi peserta didik.
dan itu waktunya di bulan Juli 2028 sampai Februari 2029. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan ini kesimpulannya, yaitu sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan orientasi bagi ASN PPPK, diharapkan ASN PPPK memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah yang dimana akan memberikan dampak baik serta menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, inovatif, dan melaksanakannya di unit kerja masing-masing. Rencana kerja meliputi membudayakan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Membudayakan mencintai buku dengan literasi, membaca, pojok baca, membudayakan mencintai lingkungan. Dengan rencana aksi tersebut, diharapkan ASN PPPK bisa menjadi seorang yang berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari rencana aksi perubahan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.